Halo, selamat pagi. Saya Ana Ika Aryani, JGP Angkatan 7, Kota Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya berasal dari SD Pamudiluhur, Yogyakarta. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap sesuatu kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pengajaran yaitu bagian di dalam pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Filosofi pemikiran KHD. Yang pertama, menuntun. Kedua, bahwa pendidik itu ibarat seorang petani yang mempunyai banyak bibit. Yang ketiga, kodrat anak. 4. Menghamba pada anak. Yang kelima, trisentra pendidikan. 6. Penanaman budi pekerti. Dan yang terakhir adalah ingat sosong tulodo ing madya mangunkarsya tutpuri handayani. Itu tadi semua adalah poin-poin dari filosofi pemikiran KHD. Menuntun. Apa itu menuntun? Menuntun itu seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan itu seperti seorang petani, bahwa guru itu seperti petani. Pendidik sama seperti seorang petani yang mempunyai banyak bibit. Petani dan pendidik sama-sama merawat benih agar bisa menghasilkan buah atau hasil yang maksimal. Di sini jika pendidik adalah murid. Kodrat anak. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat Yaman, kalau kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan, sedangkan kodrat mereka adalah bermain dan merdeka. Tidak ada batasan dan tidak ada ikatan. Menghamba pada anak, yaitu bahwa pendidikan itu berpusat pada siswa. Penanaman budi pekerti, yaitu ada keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian dari refleksi pemikiran KHD, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu murid adalah anak yang siap untuk diberi materi pelajaran yang kita siapkan, atau bisa dikatakan bahwa transfer pengetahuan. Yang kedua, murid yang pintar adalah murid yang nilainya bagus. 3. Murid harus duduk rapi, anteng, dan mendengarkan, tidak banyak gerak. Yang keempat, menganggap semua murid dapat diperlakukan sama di dalam belajar. Kelima, sumber ilmu yang utama dari guru, sehingga guru sering memberikan ceramah. Setelah mempelajari modul 1.1, ada suatu perubahan, yaitu perubahan pemikiran. Pertama, setiap murid adalah unik dan istimewa. Yang kedua, anak diberi ruang untuk bermain sehingga menjadi anak-anak yang merdeka. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid atau menghamba pada anak. Sedangkan untuk perubahan perilaku, yang pertama, memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan anak atau karakter anak. Kedua, pembelajaran berpusat pada murid. 3. Memberikan ruang kepada anak untuk mengakses dari berbagai sumber.
4. Menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif, dan menyenangkan. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yaitu, saya berusaha untuk menjadi pembimbing yang memberi tuntunan, arahan, motivasi, dan dorongan kepada murid untuk mengembangkan kemampuannya. Kemudian saya juga akan menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai perkembangan zaman seperti penggunaan laptop, LCD, YouTube maupun lingkungan dan juga sarana internet untuk browsing sehingga dapat memenuhi kodrat zaman memenuhi perubahan di abad 21. Kemudian saya juga akan menerapkan 7S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, dan syukur untuk meningkatkan pendidikan karakter dan budaya positif di sekolah. Selain itu, saya juga akan menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan dengan mengaitkan konsep budaya lokal, memperhatikan kodrat alam dan zaman, sehingga dapat meningkatkan keaktifan murid dan mewujud nyatakan cita-cita menjadikan murid sebagai pribadi yang merdeka, murid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian apa kesimpulan dari apa yang telah saya lakukan tadi, yaitu bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidik ibarat sebagai seorang petani yang mempunyai banyak bibit. Pendidik menentukan cara yang tepat agar anak dapat berkembang maksimal. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Penerapan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani di dalam pendidikan sangat diperlukan sebagai pedoman di lapangan. Pendidikan bukan hanya untuk mengejar nilai akademis, tetapi perlu penanaman budi pekerti yang baik. Demikian paparan refleksi dari saya. Terima kasih.